Selamat datang di channel video saya. Dalam video saya beberapa hari yang lalu tentang tidak semua Al-Quran itu adalah kitab suci, ada seorang memberikan tanggapan dengan komen seperti ini. Jika ada satu kalimat tak suci, maka seluruhnya tak suci. Bagaimana Al-Quran mampu terselamatkan dari noda tangan-tangan manusia? Karena Allah sendiri akui, Dia yang turunkan, maka Dia yang menjaganya. Jaminan seperti ini tidak ada bagi kitab-kitab lain. Lihat saja Bible. Nah, ini bagi kami merupakan ungkapan-ungkapan orang yang sama sekali tidak punya pendasaran nalar akal sehat. Dari kalimat ini dapat dikatakan bahwa komentator ini mau mengatakan bahwa Al-Quran baginya itu bebas dari tangan manusia. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjaminnya. Ya, nah, pada titik inilah kita akan coba mengkritisi secara nalar akal sehat. Nah, sekali lagi kami tampilkan kutipan komen dari Sohadis Musidi, ya. Dia mengatakan, jika ada satu kalimat tak suci, maka seluruhnya tak suci. Nah, poin penting yang mau disampaikan oleh Musidi ini adalah dengan mengawali pertanyaan, bagaimana Al-Quran mampu terselamatkan dari noda tangan-tangan manusiawi? Jadi di sini mau dikatakan bahwa Al-Quran itu bebas dari noda tangan-tangan manusiawi. Nah, bagaimana ini bisa terselamatkan? Musidi menjawab langsung, karena Allah sendiri mengakui Dia yang menurunkan, maka Dia yang menjaganya. Nah, pendasaran pernyataan Musidi ini ya itu dapat kita temukan dalam surah ke-15 ayat 9 ya, karena di sana Allah telah berfirman, kami yang menurunkan, maka kami juga yang memeliharanya, yang menjaganya. Nah, disinilah dasar keyakinan umat Islam bahwa Al-Qur'annya itu terjaga dari tangan-tangan manusiawi. Ya, karena apa? Karena sudah dikatakan sendiri oleh Allah gitu. Maka tidak heran kalau seandainya dalam Al-Quran itu ada tertulis 2 tambah 2 sama dengan 9, umat Islam pasti percaya. Karena apa? Karena itu dikatakan oleh Allah. Nah, kalau kita mau sedikit waras ya dengan menggunakan nalar akal sehat, pernyataan ini ya ada beberapa persoalan yang perlu dijawab ya. Yang pertama itu, benarkah Al-Qur'an atau setidaknya surah 15 ayat 9 ini sungguh wahyu Allah? Itu. Karena apa? Karena tidak perlu kita membutuhkan ahli atau pakar sekaligus. Kita menggunakan nalar akal sehat atau seperti yang pernah dikatakan oleh Agatha Palermo, menggunakan logika ya, maka kita dapat menemukan bahwa Al-Qur'an itu bukanlah wahyu Allah. Itu. Hanya menggunakan nalar akal sehat, hanya menggunakan logika saja. Kita tidak perlu membutuhkan ahli, kajian dari seorang ahli. Ya, dalam beberapa video kami yang sudah lewat, kami menyampaikan beberapa pernyataan keraguan kami bahwa Al-Quran itu adalah wahyu Allah. Beberapa hari yang lalu, kami menampilkan juga video bahwa
ayat Al-Quran yang kami tampilkan itu bukan wahyu Allah, tetapi lebih bisa dikatakan perkataan Muhammad atau perkataan manusia lain. Nah, nanti kami akan bagikan link video-video kami yang menampilkan kajian logika, kajian nalar akal sehat yang menunjukkan Al-Quran bukanlah wahyu Allah. Silakan Anda mengkritisi video kami ini. Ya. Persoalan yang kedua, apa jaminan Al-Quran atau setidaknya surah ke-15 ayat 9 ini sungguh wahyu Allah? Apa jaminannya? Dari mana Anda tahu bahwa itu adalah wahyu Allah? Karena semua ayat-ayat Al-Quran itu sama sekali tidak bisa dikonfirmasi, ya, tidak bisa dibuktikan bahwa itu sungguh wahyu Allah. Orang hanya menerima mentah-mentah, memang itulah wahyu Allah. Karena apa? Karena sudah ditulis dalam Al-Quran. Ini wahyu kami. Al-Quran ini berasal dari kami, dari Allah. Sehingga itulah yang dipercayakan. Sementara ada banyak orang meragukan ya tentang hal itu. Nah, jadi seperti yang telah kami katakan tadi, kepercayaan, jaminan Al-Quran itu sungguh wahyu Allah, itu berasal dari Allah sendiri, dan itu tertulis dari Al-Quran, dan itu diterima mentah-mentah. Ya. Ini ibaratnya seorang membuat soal, ya, soal ujian, dan dia sendiri yang mengikuti soal tersebut, menyelesaikan soal tersebut, dan dia sendiri yang menilainya. Ya pastilah pontennya itu 100. Ya. Atau ibaratnya dia sebagai wasitnya, dia juga sebagai pemainnya. Jadi tidak ada orang luar yang dapat memberi peneguhan, yang memberi pembenaran bahwa ini adalah Al-Quran, bahwa ini adalah wahyu Allah. Sama sekali tidak ada. Semuanya bersumber dari satu pintu. Ya, maka tidak heran kalau di dalam Al-Quran itu 2 tambah 2 sama dengan 9, umat Islam percaya. Dan umat Islam akan menyalahkan buku matematika, akan menyalahkan kalkulator. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan wahyu Allah dalam Al-Quran. Seperti inilah cara berpikir Islam. Sekian dan terima kasih.